Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Saat dia perlahan-lahan mendekati pintu masuk lintasan kedua, Zhu Hengyu juga mengingat medan yang kasar. Sekarang bahkan jika tidak ada kupu-kupu hitam untuk memimpin, dia masih bisa menemukan pintu masuk tingkat kedua dengan ingatannya. Dalam hal ini, Zhu Hengyu bermaksud untuk mengambil kembali kupu-kupu dan mempercepat perjalanan. Dan pada saat ini, Zhu Hengyu tiba-tiba menemukan bahwa kupu-kupu hitam ini tampak tidak normal. Saya melihat bahwa kupu-kupu ini menyimpang dari jalan kembali dan terbang ke jalan lain. Menyaksikan kupu-kupu hitam ini terbang ke lorong lain, pikiran Zhu Hengyu berubah. Mengapa kupu-kupu hitam ini terbang ke persimpangan? Anda tahu, seperti itu. Zhu Hengyu tidak pernah berjalan. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu curiga ada penyimpangan dalam ingatannya. Tapi kemudian dia menyangkal ini, dan tidak ada yang lain, Zhu Hengyu sangat yakin tentang ingatannya. Jika ingatannya buruk, bagaimana mungkin untuk sepenuhnya mengingat semua kitab suci dari Dan dan Sutra? Anda perlu tahu isi kedua buku itu, tetapi masih banyak lagi. Karena ingatannya tidak salah, mungkin saja Su Ziyun telah pindah. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu khawatir. Dia tidak mengerti mengapa Su Ziyun mengubah posisinya. Zhu Hengyu berspekulasi bahwa Su Ziyun mungkin telah berselisih dengan orang kuat dan melarikan diri ke tempat lain ketika dia tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin menyelamatkannya? Saat Zhu Hengyu memikirkannya, dis kembar yin yang hitam perlahan-lahan terbang ke dalam lubang. Suasana hati Zhu Hengyu lebih rumit sekarang. Di satu sisi, sebagai musuh dengan Su Ziyun, dia tidak harus mau membantu di masa lalu. Di sisi lain, Zhu Hengyu dan Su Ziyun sekarang menjadi mitra. Meskipun keduanya telah sepakat sebelumnya, mereka tidak akan peduli dengan urusan masing-masing. Tetapi pada saat ini, Zhu Hengyu masih belum bisa melepaskannya. Melihat kupu-kupu hitam terbang semakin jauh, Zhu Hengyu menghela nafas, dan kemudian mengikuti. Saat kupu-kupu hitam perlahan-lahan menembus jauh ke dalam gua, Zhu Hengyu juga mulai waspada. Pada awal pertama kali dia memasuki gua ini, Zhu Hengyu telah mengeluarkan pedang sihir yang haus darah. Bagaimanapun, Zhu Hengyu masih tidak tahu bagaimana Su Ziyun sekarang. Jika orang kuat di dalamnya telah menyelesaikan Su Ziyun, jika dia kembali, tidak bisakah dia mendesak pedang sihir haus darah segera setelah dia bertemu musuh? Ikuti dengan hati-hati kupu-kupu hitam ke depan. Zhu Hengyu waspada, mengawasi sekeliling dengan matanya, dan mendengarkan suara gua dengan telinganya. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu merasakan pergerakan energi sihir di sekitarnya berdasarkan kedekatan magisnya. Kupu-kupu hitam masih terbang perlahan di udara. Saat gua semakin dalam, alis Zhu Hengyu semakin kencang. Bukan Zhu Hengyu yang menemukan apa yang terjadi. Justru sebaliknya, Zhu Hengyu berjalan mendekati secangkir teh, tetapi tidak merasakan perbedaan sedikit pun. Bagaimana ini tidak membuatnya heran? Apakah pertunjukan kupu-kupu ini lucu? Zhu Hengyu memikirkan kupu-kupu hitam yang berkibar di gua yang gelap. Tapi jelas hal semacam ini tidak akan terjadi. Karena sifat khusus cakram kembar yin yang ini, tidak akan terganggu oleh kekuatan eksternal. Dengan kata lain, Su Ziyun pasti ada di gua ini. Apakah Su Ziyun si lucu? Zhu Hengyu menebak dengan minat jahat. Tentu saja, Su Ziyun juga tidak mungkin untuk dipamerkan. Jika tidak, bagaimana Su Ziyun bisa menjadi lawan yang kuat dari Zhu Hengyu-nya? Karena Butterfly maupun Su Ziyun tidak lucu. Zhu Hengyu sedikit aneh. Dalam pandangan Zhu Hengyu, kupu-kupu kembar yin yang ini pasti bukan masalah. Maka masalahnya adalah dengan Su Ziyun. Mengapa Su Ziyun pindah ke gua lain? Zhu Hengyu tidak bisa memahaminya. Hanya saja ketika dia tidak memikirkannya sekarang, dia hanya perlu mengikuti kupu-kupu untuk melihat apakah dia tidak tahu. Setelah mengambil keputusan, Zhu Hengyu melanjutkan dengan hati-hati mengikuti kupu-kupu hitam dan maju ke depan di gua. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Zhu Hengyu masih tidak menemui situasi apapun. Hati Zhu Hengyu mulai gelisah. Sejenak, Zhu Hengyu benar-benar ingin berbalik dan kembali ke pintu masuk lintasan kedua, tidak lagi mengendalikan hidup Su Ziyun. Tapi jelas Zhu Hengyu bukan tipe orang seperti itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa terus mengikuti kupu-kupu hitam dengan sabar. Pada saat ini, ada kurang dari 2 hari sebelum setengah tahun. Zhu Hengyu menghitung bahwa jika dia berjalan dengan cara yang sama, dia bisa mencapai pintu masuk lintasan kedua dalam waktu yang disepakati. Tapi jelas ini bukan yang diinginkannya. Bahkan jika Su Ziyun adalah musuhnya, Zhu Hengyu, tetapi Zhu Hengyu masih tidak ingin melihat Su Ziyun mati di tangan orang lain. Bahkan jika Su Ziyun sedang sekarat, suatu hari mereka berdua akan memiliki pertempuran yang adil dan menentukan dan mati di bawah pedang Zhu Hengyu.
Setelah Zhu Hengyu memutuskan untuk maju sebentar, dia masih tidak menemukan keganjilan. Pada saat ini Zhu Hengyu sudah tidak sabar. Tetapi ketika dia hendak menyingkirkan cakram kembar Yin Yang dan berlari ke depan untuk melihat situasi, dis kembar Yin dan Yang ini tiba-tiba muncul lagi. Saya melihat bahwa kupu-kupu hitam ini bergerak perlahan di udara. Itu tidak terus terbang di depan gua, tetapi terbang langsung ke dinding di sebelahnya. Melihat pergerakan kupu-kupu, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kupu-kupu. Apakah Su Ziyun ada di tembok ini? Zhu Hengyu menatap dinding yang gelap dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dan saat Zhu Hengyu membeku, kupu-kupu hitam menghilang ke dinding biru tanpa alasan. Melihat ini, Zhu Hengyu terkejut dan bergegas ke depan untuk memeriksanya. Setelah Zhu Hengyu datang ke dinding dan melihat situasinya, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata ada celah di atas dinding gua ini. Cakram Yin dan Yang tidak hilang, tetapi memasuki celah ini. Zhu Hengyu menyaksikan kupu-kupu hitam terbang semakin jauh di celah di antara dinding, dan ingin tahu. Hanya saja celah di dinding terlalu kecil, dan kupu-kupu bisa terbang melewatinya. Dia, Zhu Hengyu, terlalu besar untuk memakainya. Tapi ini tidak takut. Saya melihat Zhu Hengyu langsung mengeluarkan pedang sihir haus darah. Jika tidak ada jalan, maka dia akan membuat jalan keluar. Lalu aku melihat Zhu Hengyu mulai melambaikan pedang sihirnya yang haus darah. Dan saat pedang sihir itu melambai, serangkaian pedang Shenluo memotong ke dinding. Anda perlu tahu seberapa tajam gas pedang Shenro. Ketika gas pedang berlanjut, baju besi senjata akan dipotong langsung menjadi berkeping-keping. Dinding batu biasa ini bahkan lebih sedikit dari masalah. Setelah beberapa roh pedang yang sensual, dinding batu langsung diusir dari jalan setapak yang bisa menampung satu orang. Melihat kupu-kupu hitam perlahan menari-nari, Zhu Hengyu dengan cepat mengikuti. Setelah memasuki dinding ini, suasana hati Zhu Hengyu mulai tegang. Setelah melewati celah, sebuah saluran muncul. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masih ada jalan menembus dinding labirin ini. Kenapa ada jalan di sini? Kemana jalan ini menuju? Adakah yang pernah menemukan jalan ini sebelumnya? Dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya, suasana hati Zhu Hengyu juga melihat ke depan. Setelah mengikuti kupu-kupu hitam di lorong rahasia ini untuk sementara waktu, Zhu Hengyu tiba-tiba menemukan cahaya terang di depannya. Cahaya terang ini menunjukkan merah berkedip, Zhu Hengyu tampak akrab. Tapi di masa lalu, Zhu Hengyu melihat lampu merah yang berkilauan ini, yang hanya sedikit, dia belum pernah melihat lampu merah yang kuat. Melihat ini, Zhu Hengyu, terlepas dari kupu-kupu hitam yang lambat, cepat-cepat melangkah dan datang ke sudut. Berdiri di sudut dan melihat lampu merah yang menyilaukan di depannya, Zhu Hengyu tertegun. Saya melihat di atas dinding lorong di depan, ditutupi dengan buah darah moro yang tak terhitung jumlahnya. Zhu Hengyu memperkirakan bahwa ada ribuan buah. Bagaimana mungkin begitu banyak buah darah moro tidak mengejutkan Zhu Hengyu? Anda harus tahu bahwa jumlah sel darah moro yang ia temukan selama 6 bulan terakhir hanya selusin. Sekarang ribuan buah darah Moluo ini ada di depan Zhu Hengyu, dia tidak hanya terkejut, tetapi juga benar-benar terpana. Butuh waktu lama bagi Zhu Hengyu untuk bereaksi. Hanya saja buah darah merah Moluo bercahaya ini masih membuat Zhu Hengyu merasa luar biasa. Setelah melihat-lihat, Zhu Hengyu menemukan bahwa bagian ini sepertinya belum pernah dikunjungi selama bertahun-tahun. Dikombinasikan dengan lorong yang ditutupi oleh dinding batu raksasa, Zhu Hengyu menduga bahwa itu seharusnya tidak berbeda dari lorong gua itu. Tetapi saya tidak tahu kapan sesuatu mungkin terjadi di labirin ini, dan gua ini diblokir. Zhu Hengyu menduga bahwa ini mungkin disebabkan oleh gempa bumi. Labirin ini sering mengubah medan karena gempa bumi. Karena seringnya gempa, medan labirin terus berubah. Karena medan labirin terus berubah, peta apapun tidak akan berfungsi di sini. Saluran ini, yang penuh dengan darah moro, jelas terisolasi pada saat gempa bumi. Setelah ratusan juta tahun, dinding gua di sini penuh dengan darah moro. Itu berubah di luar. Setiap buah darah moro yang dihasilkan pasti akan diambil oleh biksu yang lewat. Tapi sudah terlalu lama diisolasi. Tidak ada yang tahu, tidak peduli berapa banyak buah darah moro yang dipanen, dan tidak ada yang mengambilnya. Melihat darah di dinding, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Kali ini Zhu Hengyu menghasilkan banyak uang. Diperkirakan, di seluruh saluran, total lebih dari 3.000 sel darah Luo terkondensasi. Betapa kuat iblis-iblisnya jika dia memakan semua buah darah ini. Itu tak terkalahkan di tingkat yang sama. Bahkan Zhu Hengyu dapat melompat dengan daging tirani. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu sangat bersemangat. Kali ini dia beruntung. Sepatu besi gelandangan yang disebutnya tidak punya tempat untuk menemukannya, jadi tidak perlu usaha keras. Zhu Hengyu menghela nafas dalam hatinya bahwa orang-orang kuno penuh dengan kebijaksanaan, dan dengan senang hati menerima darah Moluo di dinding. Dan saat mengisi daya, Zhu Hengyu masih terus memasukkan isian ke dalam mulutnya. Selama periode ini, darah Luo Guo di mulut Zhu Hengyu tidak pernah pecah.
Jus merah gelap terus memberi makan tubuh Zhu Hengyu. Ketika Zhu Hengyu sedang mengumpulkan, dia jelas bisa merasakan bahwa gerakannya semakin mudah dan kecepatan pengumpulan semakin cepat dan lebih cepat. Inilah tepatnya bagaimana kecepatan dan kekuatan meningkat. Pada saat ini, Zhu Hengyu sangat bahagia, bahkan jika mulutnya selalu berisi buah darah Moluo, ia juga menyenandungkan beberapa lagu kecil. Hanya saja ada sesuatu di mulutnya. Bersenandung Zhu Hengyu secara alami sama sekali tidak dalam nada. Tapi Zhu Hengyu tidak peduli. Inilah dia, apapun yang dia inginkan. Ada terlalu banyak buah darah Moro di sini, bahkan jika Zhu Hengyu makan dan panen, dia hanya menerima 1%. Perlu disebutkan bahwa meskipun buah darah Moro ini terlihat padat, teksturnya sangat keras. Faktanya, buah darah Moluo ini adalah kristalisasi energi, yang termasuk dalam tubuh energi. Bahkan jika Anda makan lebih banyak, Anda tidak akan merasa kenyang. Begitu buah darah Moluo jatuh ke perut, itu berubah menjadi jejak energi darah dan bergabung dengan anggota badan. Memperkuat tubuh iblis Zhu Hengyu. Secara konstan meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh sihir. Tetapi bahkan tanpa merasa kenyang, Zhu Hengyu tidak bisa makan banyak. Bagaimanapun, buah darah Moluo sangat keras dan perlu dibasahi dengan air liur sebelum menelan. Karena itu, tidak peduli berapa banyak dia makan, Zhu Hengyu tidak bisa makan sedikit dalam waktu singkat. Setelah makan lama, saya hanya makan 7 atau 8. Melihat masih ada 99% darah Moluo di sekitarnya, Zhu Hengyu merasa ini tidak akan berhasil. Menilai dari kecepatannya saat ini, dia harus memiliki setidaknya setengah hari untuk mengumpulkan buah darah Moro ini. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak takut dengan 10.000, maka Anda takut akan hal itu. Meskipun labirin ini sangat besar, tidak ada yang harus berada di sini selama setengah hari. Tetapi dalam keadaan darurat, Zhu Hengyu masih harus mengadopsi metode untuk mengumpulkan buah darah Molotuo ini secepat mungkin. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu merasa bahwa sennya Luo Jianqi harus lebih baik. Ketika saya memikirkannya, saya melihat Zhu Hengyu segera mengeluarkan pedang iblis yang haus darah dan melambaikan roh pedang sensual ke dinding. Lalu aku melihat Sen Luo Jianqi ke dinding, bersama-sama dengan permukaan dinding batu, langsung memotong sepotong besar buah darah Moluo. Setiap pedang dapat memotong dinding sekis besar. Di setiap dinding batu, ada puluhan buah darah Moluo. Dengan cara ini, selama Zhu Hengyu muncul dan berguling-guling di tanah, dia akan bisa mendapatkan sejumlah besar buah darah Moluo. Karena kekhasan cincin dimensi, Zhu Hengyu harus sedekat mungkin dengan buah darah Moluo ini untuk dapat menerimanya. Buah-buahan tumbuh di dinding, cincin dimensi tidak dapat diterima secara langsung. Sekarang masalah telah dipecahkan, kecepatan koleksi Zhu Hengyu telah dipercepat beberapa kali. Setelah dupa, Zhu Hengyu mengisi 90% darah Moluo. Pada saat ini, Zhu Hengyu bahkan mengumpulkan 90% darah Moluo. Tapi masih ada 1/10 darah Moluo yang masih tergantung di dinding. Tentu saja Zhu Hengyu tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi ketika dia akan terus mengumpulkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Aku pergi. Kenapa ada begitu banyak buah darah Moro di sini? Ketika Zhu Hengyu mendengar suara itu, dia terkejut. Baru saja saya sangat bersemangat karena koleksi Moluo Sueguo, dan Zhu Hengyu berpikir tidak ada yang akan menemukannya di sini dengan cepat. Jadi dia melonggarkan kewaspadaannya untuk sementara waktu, dan tidak dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi sihir di sekitarnya. Hanya saja dia tidak pernah mengharapkannya, apalagi setengah hari, hanya setengah jam, dan seseorang menemukannya. Tapi ini bukan waktunya bagi Zhu Hengyu untuk terkejut. Zhu Hengyu, yang akan mengumpulkan darah Moluo, dengan cepat berbalik dan melihat. Dalam hal ini, Zhu Hengyu tidak hanya terkejut. Sebagai musuh disebut memiliki jalan sempit. Bukan orang lain yang menemukan tempat ini, itu kelompok Wu Huachi. Pada saat itu, orang-orang Wu Huachi tidak memperhatikan Zhu Hengyu. Mereka semua memandangi potongan merah menyala di dinding, tampak tercengang. Jelas, mereka juga terkejut. Zhu Hengyu berdiri di tempat saat ini, berpikir di kepalanya, berusaha keras untuk memikirkan solusi. Dan tepat saat Zhu Hengyu memikirkannya, Wu Huachi sudah bereaksi. Pria itu, ambil semua buah darah yang kamu kumpulkan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, Wu Huachi tidak selesai, tetapi makna dalam kata-katanya tidak bisa lebih jelas. Mendengarkan kata-kata Wu Huachi, Zhu Hengyu menemukan bahwa mereka sepertinya tidak mengenali diri mereka sendiri. Ini karena Zhu Hengyu berdiri di bawah bayang-bayang, di bawah lampu merah flicker, sosok Zhu Hengyu di bayangan tidak begitu jelas. Hanya menonton kelompok Wu Huachi perlahan-lahan mendekati sini, Zhu Hengyu tahu bahwa itu masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Melihat orang-orang ini mendekati langkah demi langkah, Zhu Hengyu cemas. Saya melihat Zhu Hengyu berjongkok di bayangan, dan tiba-tiba berteriak pada Wu Huachi, jangan datang. Belum lagi, suara Zhu Hengyu sangat berguna. Ketika Wu Huachi mendengar Zhu Hengyu berteriak, dia benar-benar berdiri di sana. Dan orang-orang di belakangnya melihat Wu Huachi berhenti, mereka secara alami tidak berani bergerak maju.
Wu Huachi tidak tahu apa yang dimaksud Zhu Hengyu, tetapi hanya melihat Zhu Hengyu dalam bayangan. Dia secara tidak sadar berpikir ada bahaya di depan, dan Zhu Hengyu terjebak di sana oleh sesuatu. Setelah berhenti, Wu Huachi menatap Zhu Hengyu di bawah bayangan dan bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana saya tahu? Zhu Hengyu mendengarkan pertanyaan Wu Huachi dan memarahi ke dalam. Ini adalah kata-kata yang secara alami tidak bisa dia ucapkan. Dengan tergesa-gesa sekarang, dia hanya ingin menghentikan orang-orang dari Wu Huachi untuk berbicara. Sekarang Wu Huachi bertanya kepadanya mengapa dia bisa tahu. Ketika Wu Huachi melihat Zhu Hengyu dalam bayang-bayang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berteriak lagi pada Zhu Hengyu, apa yang terjadi? Mendengarkan suara Wu Huachi yang mencurigakan dan terburu-buru, Zhu Hengyu tahu bahwa itu tidak akan berfungsi lagi tanpa mengatakannya. Pada akhirnya, Zhu Hengyu hanya bisa menahan kalimat ambigu, agak aneh di sini. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Wu Huachi bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi? Wu Huachi mengerutkan kening, berteriak pada Zhu Hengyu di depan. Melihat Zhu Hengyu saat ini, aku melihat keringat dingin di dahinya. Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa memikirkan alasannya. Pada akhirnya, Zhu Hengyu hanya bisa menggigit peluru dan berkata, aku tidak tahu apa ini. Tapi aku menyarankan kamu untuk tidak datang. Kalau tidak, Zhu Hengyu tidak menyelesaikan kalimat ini karena dia tidak bisa mengeditnya lagi. Namun kalimat ini berbeda dengan Wu Huachi. Dia baru saja mengancam Zhu Hengyu sekarang. Jadi dalam pandangannya, kalimat yang belum selesai Zhu Hengyu seharusnya adalah kalau tidak itu akan menjadi jalan buntu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Wu Huachi mengerutkan kening, dan dia tidak tahu apakah kata-kata yang dikatakan Zhu Hengyu itu benar atau tidak. Setelah memikirkannya sejenak, Wu Huachi mengertakkan gigi dan berkata kepada seorang pria muda kurus di belakangnya, kamu mencobanya di masa lalu. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Huachi, pemuda kurus itu mengerutkan kening, dan kemudian dia berkata, 500 batu ajaib unggul. Pria kurus muda itu tampaknya memiliki perjanjian dengan Wu Huachi. Setiap kali ada bahaya, Wu Huachi akan membayar orang-orang muda yang terkenal untuk melakukannya. Dan berapa banyak uang yang dibutuhkan, tampaknya lelaki muda kurus itu dibuat sesuai dengan situasi khusus. Mendengarkan harga ini, Wu Huachi mengerutkan kening lebih erat. Bahkan jika keluarganya sangat besar, tetapi 500 batu energi sihir superior masih merupakan jumlah yang besar baginya. Hanya saja buah darah Moro di depan terlalu menggoda. Jika dia bisa makan semua darah Moluo sendirian. Belum lagi 500 batu ajaib superior, bahkan jika itu 1000, dia harus menggali. Memikirkan hal ini, Wu Huachi tidak ragu-ragu. Saya melihat Wu Huachi menggertakkan giginya, dan sebuah kata muncul dari giginya, oke. Lalu aku melihat pria muda kurus berjalan lurus ke sisi Wu Huachi dan mengulurkan tangannya. Artinya jelas, untuk orang muda yang kurus ini untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu, kemudian lakukan nanti. Tapi Wu Huachi tampaknya sudah tahu ini sejak lama, tapi dia tidak terkejut. Saya melihat gelombang tangan besar Wu Huachi, tumpukan batu energi magis superior muncul di tanah. Ketika pemuda kurus itu melihatnya, dia tersenyum dan menempatkan batu energi sihir unggul itu langsung ke cincin dimensinya sendiri. Setelah itu, pemuda kurus itu tidak peduli dengan Wu Huachi, tetapi berjalan menuju Zhu Hengyu. Zhu Hengyu terkejut dengan ini. Jelas pemuda itu adalah orang mati yang mengumpulkan uang. Sekarang tampaknya Zhu Hengyu membuatnya takut dengan kata-kata itu pasti sama sekali tidak berguna. Melihat pria muda kurus berjalan ke arahnya dengan hati-hati dan langkah demi langkah, Zhu Hengyu kedinginan dan berkeringat. Melihat bahwa tidak mungkin lagi menghentikan jejak orang-orang Wu Huachi. Zhu Hengyu menggertakkan giginya, kilatan ketajaman melintas di matanya. Lalu aku melihat Zhu Hengyu tiba-tiba berdiri, melambaikannya, dan dinding api besar bangkit seketika. Segera setelah itu, Zhu Hengyu melihat bahwa dia berbalik dengan rasa pedang, dan darah di dinding jatuh. Zhu Hengyu berguling ke depan satu persatu, mencoba mengumpulkan buah darah luo darah itu. Dan yang tersisa yang belum dituntut, Zhu Hengyu tidak peduli, dan terus bergerak maju. Melihat kenaikan yang tiba-tiba dari tanah ke dinding api, kelompok Wu Huachi semuanya terkejut. Mereka memandangi tembok api dan tidak langsung menghambur. Karena Wu Huachi secara tidak sadar berpikir bahwa tembok api itu sangat berbahaya. Hanya saja mereka semua adalah orang yang telah memakan buah iblis, dan nyala api ini tidak berpengaruh pada mereka. Setelah berdiri di tempat untuk sementara waktu, Wu Huachi juga bereaksi. Dan Wu Huachi, yang bereaksi, bergegas melintasi dinding api untuk pertama kalinya. Benar saja, meskipun dinding api itu sangat kuat, nyala api suhu tinggi tidak menyebabkan banyak kerusakan. Adapun kekuatan Senro dalam nyala api, meskipun kekuatannya luar biasa. Tetapi bagi beberapa orang di Wu Huachi, meskipun itu juga menyebabkan beberapa kerusakan. Tapi ketahuilah bahwa jumlah setan Wu Huachi bisa mendekati 50. Dapat sepenuhnya menolak pemotongan kekuatan Shen Luo. Jelas, di depan Wu Huachi dan yang lainnya, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo masih relatif lemah.
Setelah melintasi dinding api, Wu Huachi melihat Zhu Hengyu, yang sedang mengisi darah Moluo, dan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Pada saat ini Wu Huachi akhirnya bereaksi, ternyata orang-orang ini ditipu oleh Zhu Hengyu. Sebagai pewaris keluarga, Wu Huachi menjadi sasaran lelucon semacam itu di sana. Dia sekarang kesal. Wu Huachi menunjuk sosok Zhu Hengyu dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Bunuh aku. Beri aku lelucon ini tentang sampah dan jenazah bocah ini." Namun, beberapa preman di belakang Wu Huachi tahu bahwa mereka ditipu, dan wajah mereka jelek. Mendengar instruksi Wu Huachi, mereka bergegas langsung ke Zhu Hengyu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, pria muda kurus itu tidak terus bergegas ke depan, tetapi berdiri di tempat melihat preman dan Zhu Hengyu dengan penuh minat. Dia bersimpati dan berterima kasih kepada Zhu Hengyu di dalam hatinya. Untungnya, Zhu Hengyu membiarkannya mendapatkan 500 batu energi sihir superior dengan sia-sia. Dengan simpatik, Zhu Hengyu pasti akan menghadapi kemarahan tanpa akhir karena dia bermain dengan mereka. Demi 500 batu energi magis tingkat tinggi ini, orang-orang muda yang kurus tidak maju untuk menangkap Zhu Hengyu dengan orang-orang itu. Tetapi bahkan jika dia tidak menangkapnya, yang lain pasti tidak akan membiarkan Zhu Hengyu pergi. Ada juga 45 paragraf dari mereka yang berandalan paling rendah, ditambah mereka sangat marah. Jadi hanya beberapa napas, preman ini bergegas di belakang Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu di sisi lain, setelah menerima potongan terakhir Moluo Sueguo, dia tidak lagi terus mengumpulkan, tetapi berbalik dan melambaikan pedang sihir haus darah terus-menerus. Beberapa preman menyaksikan serangan pedang Kisenolu, semuanya secara naluriah merasakan bahaya. Jadi mereka harus menghentikan tubuh mereka dan menembakkan roh pedang mematikan ini. Dan saat Zhu Hengyu berbalik untuk memamerkan pedangnya, Wu Huachi dan orang-orangnya benar-benar melihat penampilan Zhu Hengyu. Tidak jauh dari sana, Wu Huachi melihat penampilan Zhu Hengyu dan berteriak kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu di sini, si tukang pukul, yang membuatnya mengempis di depan semua orang. Dan yang paling penting, dia juga tertipu oleh si tukang pukul ini. Beberapa saat kemudian, Wu Huachi sangat marah sehingga matanya memerah. Kebencian baru dan kebencian lama ditambahkan bersama-sama. Wu Huachi telah menempatkan Zhu Hengyu dalam daftar must-have. "Bunuh aku, pria Billy ini." Wu Huachi berteriak dengan marah sambil menunjuk Zhu Hengyu di kejauhan. Sementara yang lain melihat Zhu Hengyu, dia juga terpana. Mereka ternyata ditipu oleh Redneck. Setelah orang-orang ini tahu kebenaran, mereka semua geram. Ditambah dengan teriakan marah Wu Huachi di belakangnya, kelompok preman ini tidak ragu-ragu dan bergegas ke Zhu Hengyu. Zhu Hengyu melirik dinding di sekitarnya, dan mereka yang tidak punya waktu untuk mengambil darah Moluo memiliki pandangan penyesalan di mata mereka. Buah darah Moluo ini telah dikumpulkan oleh Zhu Hengyu lebih dari 90%. Darah Luo Guo di permukaan dinding gua pada dasarnya telah dikumpulkan oleh Zhu Hengyu. Namun, di sudut-sudut dan depresi itu, ada darah berdarah yang berserakan. Sekilas, setidaknya 30 atau 40 buah darah Moluo tidak dipetik di seluruh gua. Tetapi tidak ada jalan, dibandingkan dengan darah Moro ini, masih hidup kecil. Saya melihat tangan besar Zhu Hengyu melambai, dan seorang Shen Luo lain bangkit dari api. Hanya saja kali ini penjahat Wu Huachi tidak lagi tertipu. Mereka langsung melewati dinding api dengan tubuh sihir keras terhadap nyala api Senro yang terbakar. "Apakah kamu pikir api ajaib di daerahmu berguna bagi kita?" Setelah seorang preman melintasi nyala api Shen Luo, dia mengejek Zhu Hengyu. Hanya saja penjahat itu baru saja selesai berbicara, dan begitu Senro di penjara, dia langsung terbang ke arahnya. Setelah itu, beberapa baris Dawson terbang menuju penjahat lainnya. Sebenarnya, Zhu Hengyu sudah lama tahu bahwa Shen Luo Moyan tidak berpengaruh pada orang-orang ini. Alasan mengapa Senro Magic Flame masih digunakan untuk membuat dinding api adalah hanya untuk menghalangi pemandangan para penjahat ini. Setelah menghalangi garis pandang, peluang Zhu Hengyu untuk berhasil memenjarakan Senro akan lebih tinggi. Jelas, para penjahat ini tidak menyangka bahwa Zhu Hengyu, seorang gangster desa, memiliki banyak cara untuk menghasilkan tanpa henti. Karena itu, ketika beberapa penjahat melewati Senro's Demon Flame, tidak ada tindakan pencegahan. Sekarang menghadap ke penjara Senro yang sangat cepat, bahkan jika mereka bereaksi, mereka tidak bisa bersembunyi. Beberapa penjahat langsung dikunci di tempat oleh Senro. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu tidak maju untuk membunuhnya. Sebaliknya, berbalik dan lari menuju pintu masuk terowongan. Zhu Hengyu tahu bahwa bahkan jika dia memenjarakan preman ini, tidak mungkin untuk membunuh mereka dalam 3 napas. Yang paling penting adalah di balik penjahat-penjahat ini, ada 49 bagian tubuh sihir, seorang biksu muda kurus, dan Wu Huachi. Sebagai penguasa orang-orang ini, Wu Huachi harus menjadi yang terkuat. Bahkan jika Zhu Hengyu berjuang untuk hidupnya, dia tidak bisa menjadi lawan mereka. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri segera, maka dia tidak harus lari. Setelah jalan benar-benar diblokir, Zhu Hengyu hanya bisa ditangkap di Guci. Tidak perlu meragukan Wu Huachi, dan kekuatan para pengikutnya.
Orang-orang ini, peringkat iblis jauh lebih tinggi daripada Zhu Hengyu. Dan sebagai anak-anak dari keluarga besar, mereka cenderung membawa Chongbao bersama mereka. Begitu mereka diberi kesempatan, Zhu Hengyu tidak bisa melawannya. Karena jarak antar level monster terlalu besar, bahkan jika lawan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Zhu Hengyu dengan satu pukulan. Anda pasti dapat menekan Zhu Hengyu dalam satu pukulan. Berhadapan dengan begitu banyak lawan yang begitu kuat. Begitu Zhu Hengyu terluka parah, kecepatannya pasti akan menurun. Setelah dikejar oleh beberapa tuan, Zhu Hengyu pada dasarnya menyatakan kematian. Dalam hal ini, Zhu Hengyu secara alami tidak akan mengambil risiko. Apa yang disebut rencana 36 adalah rencana terbaik. Karena saya tidak bisa mengalahkannya, tentu saja saya berbalik dan lari. Tetapi pada saat berbalik, Zhu Hengyu juga melambai 2 kali pedang sihir haus darah. Dan dengan 2 pedang Shen Luoqi yang terbang keluar, darah Mo Luo yang tersisa di dinding langsung dihancurkan oleh Zhu Hengyu. Bahkan, jika orang lain menemukan tempat ini, Zhu Hengyu mungkin tidak begitu tegas menghancurkan semua darah Mo Luo. Bagaimanapun, buah darah Moro ini telah tumbuh selama ratusan juta tahun. Sayang sekali merusaknya. Tetapi sekarang saya menemukan Wu Huachi di sini. Zhu Hengyu dan Wu Huachi telah mencapai tingkat yang tak berujung. Karena itu, Zhu Hengyu tidak perlu menyerahkan darah ini kepada musuh. Karena dia tidak bisa mengambilnya, akan lebih baik untuk menghancurkannya secara langsung. Mengikuti 2 ki pedang sensual Zhu Hengyu, hanya beberapa darah Molotuo yang tersebar yang tersisa di dinding, dan sisanya telah sepenuhnya dihancurkan oleh 2 ki Zhu Hengyu. Mata Wu Huachi hampir berdarah ketika dia melihat penghancuran buah darah Mo Luo. Tidak, Wu Huachi berteriak putus asa. Tapi Zhu Hengyu tidak peduli padanya, berbalik dan berlari ke saluran dengan sekuat tenaga. Waktu 3 bunga berlalu dengan cepat, dan waktu penjara para penjahat itu dicabut satu persatu. Hanya pada saat ini mereka tidak hanya dipenjara, tetapi juga terkikis oleh kekuatan Shenrou. Saat preman-preman ini mengangkat penjara, mereka tidak segera mengejar Zhu Hengyu, tetapi melihat tubuh iblis mereka. Tapi Wu Huachi tidak peduli tentang ini, dia berteriak pada preman-preman ini dengan keras. Di bawah omelan Wu Huachi, para preman mengerutkan kening. Untuk mengetahui bahwa para penjahat Wu Huachi ini bukan hanya penjahatnya. Tidak peduli seberapa besar keluarga Wu Huachi, dia tidak bisa memperlakukan jenius ini sebagai pelayan Wu Huachi. Faktanya, semua orang ini sama dengan Zhu Hengyu. Ada alasan bagi mereka untuk menjadi penjahat Wu Huachi. Mereka ada di tempat lain, tetapi mereka semua adalah bintang arogan. Dan di sini, Wu Huachi memarahi mereka seperti cucu. Kekasaran dan kekasaran seperti itu tentu saja memiliki beberapa pendapat di benak setiap orang. Tetapi pada akhirnya, mereka masih mematuhi perintah Wu Huachi dan mengejar ke arah pelarian Zhu Hengyu. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak takut pada Wu Huachi, keluarga di belakangnya sangat besar. Mereka mengikuti Wu Huachi dan memiliki tujuan mereka sendiri. Jika tujuan ini tidak tercapai, mereka tidak dapat berbalik dengan Wu Huachi. Kalau tidak, keranjang bambu itu tidak kosong. Dan memalingkan wajah dengan Wu Huachi berarti memalingkan wajah dengan keluarga Wu di belakangnya. Untuk mengetahui kekuatan keluarga Wu, tetapi di antara klan domba iblis ada di garis depan. Cobalah untuk tidak menyinggung jika Anda bisa. Akhirnya, dan yang paling penting, Zhu Hengyu itu menerima sejumlah besar buah darah Mo Luo. Begitu dia menyusul Zhu Hengyu, dia mengambil darah berdarah Mo Luo itu. Maka semua orang akan dikembangkan. Banyak memakan buah darah Moro secara alami akan meningkatkan kekuatan mereka. Menghadapi godaan besar, bahkan jika Wu Huachi tidak sopan, mereka hanya bisa bersabar untuk sementara waktu. Belum lagi pemikiran para penjahat ini. Dia mengatakan bahwa Zhu Hengyu di sisi lain mati-matian berlari ke depan. Sambil berlari, Zhu Hengyu tidak bisa membantu memasukkan darah Moro ke dalam mulutnya. Dengan cara ini, kekuatan Zhu Hengyu semakin kuat, lebih cepat, dan daya tahan semakin banyak dan cukup. Hanya setelah Zhu Hengyu berlari sebentar, bahkan jika dia cepat, dia hanya bisa berhenti. Karena tidak ada jalan ke depan. Melihat situasi ini, Zhu Hengyu merasa cemas. Menurut situasi saat ini, tanpa secangkir teh pemukul itu dan Wu Huachi dapat menyusul. Jika Zhu Hengyu berdiri di sini, itu murni menunggu kematian. Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Namun, memang tidak ada jalan ke depan, Zhu Hengyu memotong beberapa kali dengan pedang Shen Luo. Dinding di depan hanyalah tanda yang dalam. Tapi Zhu Hengyu tidak menemukan jalan keluar. Bagaimana ini bagus? Zhu Hengyu seperti semut di panci panas, jadi dia terburu-buru. Dan saat itu, aura Zhu Hengyu menyala. Dia ingat kupu-kupu hitam yang membawanya ke sini. Karena kupu-kupu hitam yang membawanya ke sini, maka kupu-kupu ini harus diawasi. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu buru-buru melepaskan piringan kembar yin yang dari lingkaran dimensi. Setelah melihat kupu-kupu hitam ini berbelok ke udara, ia mulai terbang ke arah dinding tidak jauh dari Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sangat senang ketika melihat sebuah sandiwara.
Hanya saja kecepatan terbang kupu-kupu ini terlalu lambat. Tapi Zhu Hengyu tidak bisa mendesaknya, dia hanya bisa menonton dan cemas di sampingnya. Untungnya, setelah kupu-kupu hitam itu terbang sebentar, dia menemukan celah di dinding dan mengebornya. Melihat celah itu, Zhu Hengyu melambaikan pedang haus darah tanpa ragu-ragu. Di bawah pemotongan gas pedang Shen Luo, dinding sekali lagi mengeluarkan lubang yang bisa menampung satu orang. Melihat ini, Zhu Hengyu melirik ke belakang, dan sosok para penjahat itu hampir tidak terlihat. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak lagi ragu-ragu, dan terlepas dari apa yang ada di depan, ia masuk ke lubang. Setelah memasuki gua, kecepatan Zhu Hengyu tidak begitu cepat. Untuk menghentikan orang-orang di belakang Wu Huachi, Zhu Hengyu harus menghancurkan dinding di belakangnya sambil membuka lorong gua. Dengan cara ini, setidaknya mereka yang bisa mencegah Wu Huachi. Di sisi lain, Wu Huachi dan rombongannya juga datang ke dinding tempat Zhu Hengyu masuk. Mereka menyaksikan Zhu Hengyu bahkan langsung masuk ke dinding, dan mereka semua mengerutkan kening. Wu Huachi dan rombongannya bisa masuk ke sini, dan juga melihat gua di dinding yang bisa menampung satu orang. Sekarang tampaknya gua ini dibuka oleh Zhu Hengyu. Pada saat ini Wu Huachi penasaran. Dia tidak mengerti bagaimana Zhu Hengyu menemukan tempat ini. Apakah ada rahasia yang tak terkatakan di negara lelaki itu? Wu Huachi berpikir. Memikirkan hal itu, Wu Huachi berpikir idenya mungkin yang paling dapat diandalkan. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa Zhu Hengyu tidak membuat lubang di dinding lain, hanya membuat lubang di sini. Dari perspektif Wu Huachi, Zhu Hengyu jelas tahu bahwa ada harta karun di dalamnya. Memikirkan hal ini, Wu Huachi bahkan lebih bertekad untuk menangkap Zhu Hengyu. Cepat kejar aku. Kali ini aku akan menangkapku hidup-hidup. Pasti ada rahasia yang tak terkatakan di negara lelaki ini. Setelah Wu Huachi mengatakan ini, beberapa orang lainnya juga merasa sangat masuk akal. Jadi orang-orang ini mulai membuka kembali saluran untuk mengejar Zhu Hengyu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dan Wu Huachi dan rombongan mereka terbuka di dinding ini. Zhu Hengyu bergerak perlahan karena kupu-kupu hitam itu terbang sangat lambat melalui celah di dinding. Dan ini hanya memberi Zhu Hengyu waktu untuk berurusan dengan lorong di belakangnya. Jadi setelah Zhu Hengyu membuka saluran saat ini, ia harus menunggu beberapa saat hingga kupu-kupu terus terbang ke depan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Zhu Hengyu kebetulan berurusan dengannya. Agar dapat secara efektif menunda pengejaran Wu Huachi dan rombongannya, Zhu Hengyu menghancurkan saluran setiap waktu sebanyak mungkin. Akibatnya, mereka bahkan akan kesulitan menemukan saluran yang dibuka oleh Zhu Hengyu. Lihatlah Wu Huachi dan pestanya lagi. Pendekatan Zhu Hengyu jelas berhasil. Untuk menghadapi berbagai batu besar di depan mereka, mereka menghabiskan banyak waktu. Pada saat yang sama, karena Zhu Hengyu rusak parah, mereka pergi ke arah yang salah beberapa kali, dan akhirnya menemukan bahwa arah kemajuan salah. Justru karena ini Wu Huachi dan timnya tidak mengejar Zhu Hengyu. Kalau tidak, dengan tingkat tubuh orang-orang ini, bahkan jika itu tidak baik, mengejar Zhu Hengyu bukanlah masalah sama sekali. Kedua pihak mengejar dan melarikan diri ke dinding. Setelah 1 jam yang sulit di dinding, Zhu Hengyu akhirnya menembus dinding lagi. Setelah keluar dari dinding, Zhu Hengyu segera mulai melihat lingkungan sekitarnya. Melihat lingkungan sekitarnya, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan kemudian memikirkan lokasi di sini. Ini dekat dengan pintu masuk pas kedua. Zhu Hengyu sekarang akhirnya mengerti mengapa kupu-kupu kembar yin yang ini akan mengambil jalan yang tidak seperti itu. Ternyata kupu-kupu hitam ini benar-benar mengambil jalan pintas. Setelah menemukan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menunjukkan senyum mencela diri. Spekulasi spekulatif sebelum itu ternyata menjadi sesuatu yang tidak terduga. Dengan cara ini, Su Ziyun seharusnya menunggunya di pintu masuk pas kedua. Dalam hal ini, Zhu Hengyu tidak menunda lagi, dan berjalan langsung menuju pintu masuk pas kedua. Lagi pula, di dinding di belakangnya, ada sekelompok pria yang digodanya sampai ke titik kemarahan, dan mereka hanya menginginkan hidupnya. Setelah keluar dari dinding, kecepatan Zhu Hengyu jauh lebih cepat. Dalam waktu 1 jam, dia tiba di pintu masuk lintasan kedua. Setelah kedatangan, Su Ziyun masih bermeditasi di sini, dan tidak ada yang abnormal. Dengan cara ini, Zhu Hengyu benar-benar lega. Tampaknya kupu-kupu yin dan yang kembar benar-benar hanya untuk mengambil jalan pintas, jadi jalan rahasia diambil. Hanya karena keberuntungan Zhu Hengyu, dia memasuki saluran di mana buah darah Moro yang tak terhitung jumlahnya tumbuh. Setelah semua hal diketahui, Zhu Hengyu benar-benar lega. Su Ziyun, yang duduk di tanah bermeditasi di tanah, melihat Zhu Hengyu datang, dia berhenti berlatih, dan berdiri perlahan. Ini cukup awal, ucap Su Ziyun sambil tersenyum sambil menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Melihat debu Su Ziyun, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Menurut pengamatan Zhu Hengyu, debu tubuh Su Ziyun seharusnya tidak bergerak selama 3 bulan terakhir untuk meningkatkan debu begitu banyak. Itu tidak bergerak selama 3 bulan, yang masih luar biasa bagi Zhu Hengyu. Anda tahu, tidak bergerak selama 3 bulan bukan hanya ujian tubuh, tetapi juga ujian kegigihan dan mental seseorang.
Dan Su Ziyun adalah saudara yang baik hati. Memalukan bagi para adik lelaki itu untuk bermeditasi dan berlatih selama 3 bulan. Namun, pada saat ini, penampilan Su Ziyun tampaknya jarang dan biasa saja, dan tidak ada yang aneh. Ini membuat Zhu Hengyu menatap mata Su Ziyun. Su Ziyun tidak memperhatikan ekspresi Zhu Hengyu, tetapi menggerakkan tangan dan kakinya ke sana. Lagi pula, selama 3 bulan tanpa bergerak, tangan dan kaki Su Ziyun masih agak kaku. Pada saat ini, Su Ziyun telah mencapai segmen ke-42 dari tubuh sihir. Namun, Zhu Hengyu mengambil jalan pintas dan menambahkan pertempuran sebelumnya. Jadi saat ini ia masih berada di puncak paragraf 41 tubuh. Sebenarnya, terobosan Zhu Hengyu ke-42 paragraf tubuh iblis adalah apa yang terjadi hari ini. Tapi sekarang bukan saatnya untuk peduli tentang ini. Melihat penampilan Su Ziyun dan Yu Zai, Zhu Hengyu sudah terlambat untuk menjelaskan terlalu banyak. Saya melihat Zhu Hengyu berkata dengan cemas kepada Su Ziyun, cepat. Mari kita bicara tentang pintu masuk tingkat lanjutan kedua. Setelah berbicara, Zhu Hengyu melompat langsung ke gua yang membentang ke bawah. Su Ziyun tidak dikenal, tetapi melihat penampilan Zhu Hengyu yang cemas, dia juga tahu bahwa segalanya mungkin lebih mendesak. Jadi Su Ziyun hanya mengikuti sesaat, diikuti segera. Apa yang terjadi? Setelah Su Ziyun cepat-cepat menyusul Zhu Hengyu, dia mengerutkan kening dan bertanya. Zhu Hengyu tidak menyembunyikan saat ini, tetapi berlari ke depan sambil memberitahu Su Ziyun apa yang terjadi. Hanya saja begitu banyak buah darah Moluo, Zhu Hengyu tidak memberitahu Su Ziyun. Lagi pula, semua orang tidak bersalah dan bersalah. Zhu Hengyu takut bahwa Su Ziyun akan memalingkan wajahnya langsung kepadanya karena begitu banyak buah darah Moluo, atau ketika dia dalam bahaya, Su Ziyun menyerangnya dari belakang. Jadi untuk mencegah hal semacam ini terjadi, Zhu Hengyu seharusnya menyembunyikan fakta tentang darah Moluo. Anda tahu bahwa Su Ziyun bukan teman Zhu Hengyu. Selama ada api penyucian yang tak ada habisnya, itu akan tetap menjadi musuh. Dan bahkan di api penyucian yang tak berkesudahan ini, itu tidak harus diserahkan kapan. Jadi dengan cara ini, Zhu Hengyu bahkan tidak akan memberi Su Ziyun, bahkan jika Moluo berdarah. Anda tahu, keluarga Su tidak memberinya sedikit manfaat bagi Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu tidak perlu mengembalikan apapun yang manusiawi. Dengan cara ini, Zhu Hengyu secara alami melewatkan darah Moluo. Su Ziyun sedikit mengernyit setelah mendengarkan Zhu Hengyu. Su Ziyun saat ini sedang mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini. Bagaimanapun, ia masih memiliki hubungan kerja sama dengan Zhu Hengyu. Sebelum memasuki api penyucian tak berujung ini, meskipun Su Ziyun menjauh dari Zhu Hengyu. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak melihat apa yang terjadi pada sekelompok orang Zhu Hengyu dan Wu Huachi. Hanya saja itu urusan Zhu Hengyu sendiri, jadi Su Ziyun tidak melangkah maju untuk membantu. Selain itu, kelompok orang-orang Wu Huachi memiliki tingkat setan yang lebih tinggi daripada dia, jadi bahkan jika dia melangkah maju untuk membantu, itu sebenarnya tidak diberikan apa-apa. Dalam hal ini, Su Ziyun sama sekali tidak melihatnya. Namun, Su Ziyun masih percaya pada kemampuan Zhu Hengyu. Bahkan jika Zhu Hengyu bukan lawan mereka, Wu Hengyu, tetapi Zhu Hengyu tidak harus menanggungnya. Jika Zhu Hengyu bahkan tidak bisa lepas dari pengejaran orang-orang ini, orang yang lemah tidak perlu bekerja sama dengannya, Su Ziyun. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Setelah Su Ziyun berpikir sejenak, dia tidak membuat keputusan, tetapi menatap Zhu Hengyu dan bertanya. Dia ingin melihat solusi apa yang Zhu Hengyu miliki. Apakah kamu punya hal lain untuk diceritakan tentang pas kedua? Zhu Hengyu tidak menjawab kata-kata Su Ziyun, tetapi menatap Su Ziyun dengan tenang dan bertanya. Su Ziyun mendengarkan Zhu Hengyu dan sedikit mengernyit. Jauh sebelum memasuki api penyucian yang tak ada habisnya ini, dia dan Zhu Hengyu telah membahas segalanya. Sekarang Zhu Hengyu bertanya tentang hal itu lagi, meninggalkannya sedikit bingung. Tapi melihat ekspresi serius Zhu Hengyu, Su Ziyun tahu dia tidak boleh bercanda. Jadi Su Ziyun memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata, bukan apa-apa. Seharusnya aku mengatakannya sebelum memasuki api penyucian yang tak berujung ini. Sebenarnya, Zhu Hengyu hanya ingin mengkonfirmasi bahwa Su Ziyun benar-benar tidak punya hal lain untuk dijelaskan. Sekarang tampaknya Su Ziyun tidak ada hubungannya, dan Zhu Hengyu merasa lega. Setelah mendengarkan kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama. Berbicara, Zhu Hengyu mulai mempercepat dan berlari ke depan. Ketika Su Ziyun melihatnya, itu masih agak tidak jelas, jadi dia ingin terus mengejar dan mengajukan pertanyaan yang jelas. Namun, setelah Zhu Hengyu mempercepat, Ren Su Ziyun tidak bisa mengejar Zhu Hengyu dengan menggunakan kekuatannya untuk menyusui. Selama pengejaran di sepanjang jalan, jarak antara keduanya tidak hanya memendek, tetapi diperpanjang dengan cepat. Kali ini, Su Ziyun terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa Zhu Hengyu memiliki kecepatan yang begitu cepat, daya tahan yang kuat. Melihat semakin jauh, Su Ziyun hanya bisa menyerah mengejar dan berhenti. Saat Su Ziyun berjongkok di tanah terengah-engah, ada kejutan tiba-tiba di lorong di belakangnya.
Su Ziyun tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia dengan cepat berbalik dan melihat ke belakang. Saya melihat beberapa sosok berlari kencang di lorong yang gelap, seolah mengejar sesuatu. Melihat orang-orang ini, Su Ziyun mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa orang-orang ini adalah kelompok orang yang sama yang telah berkonflik dengan Zhu Hengyu sebelum memasuki api penyucian yang tak berujung. Melihat penampilan orang-orang ini bergegas menuju mahkota dalam kemarahan dan kemarahan, Su Ziyun bertanya-tanya dengan lututnya bahwa orang-orang ini mengejar Zhu Hengyu. Su Ziyun bukan orang bodoh. Orang-orang ini lebih baik daripada dia terlepas dari tingkat monster atau jumlah orang. Jadi melihat orang-orang yang mengancam ini, Su Ziyun menyerah tanpa ragu. Biarkan Zhu Hengyu menyelesaikan sendiri masalahnya. Meskipun keduanya masih dalam kondisi kerjasama, jika Zhu Hengyu baru saja terbunuh, Su Ziyun tidak akan keberatan. Dalam hati saya bahkan merasa lega dengan kurangnya lawan seperti itu. Sayangnya, dalam hati saya, Su Ziyun tidak berpikir Zhu Hengyu begitu baik untuk dihadapi. Jika Zhu Hengyu sesederhana itu, Su Ziyun tidak jarang bekerja sama dengannya. Mungkin kebanyakan orang tidak mengerti betapa menakutkannya Zhu Hengyu. Sederhananya, seorang pengemis kecil yang tidak memiliki fondasi, tidak ada ketergantungan, dan ingin makan setiap hari. Temui orang lokal yang kaya dan berkuasa, orang terkaya dalam warna hitam dan putih. Pada akhirnya, pengemis menang. Bayangkan bagaimana orang seperti itu mudah ditangani. Setelah menyaksikan Wu Huachi berkedip cepat di depannya, Su Ziyun diam-diam cemberut. Pada saat ini, Su Ziyun juga tahu apa arti kalimat terakhir Zhu Hengyu. Zhu Hengyu takut menyebabkan Su Ziyun terbakar, jadi setelah akhirnya berhadapan dengannya, dia langsung memaksa jarak di antara mereka. Ini adalah jawaban terbaik Zhu Hengyu untuk bagaimana menghadapi Su Ziyun. Melihat Wu Huachi dan rombongannya, Su Ziyun menantikan bagaimana Zhu Hengyu akan berurusan dengan orang-orang ini. Pada saat ini, Su Ziyun tidak ada hubungannya, dia mulai bergerak menuju tingkat kedua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.